Renungan Harian Katolik, Rabu 3 Agustus 2022. Oleh karena kasih kekal Allah, belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda, "Aku akan menjadi Allah segenap kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Mereka mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya, dan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang abadi. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau pulih, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu lagi dengan rebana, dan akan tampil dalam tarian sukaria. Engkau akan membuat kebun anggur lagi di gunung-gunung Samaria, dan orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya, para penjaga akan berseru di gunung Efraim, 'Ayo, marilah kita naik ke Sion, menghadap Tuhan Allah kita.' Sebab beginilah sabda Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah atas pemimpin para bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Oleh karena kasih kekal Allah. Pemulihan Yehuda. Hukuman keras Tuhan kepada Yehuda bukanlah akhir dari segala-galanya. Walaupun dosa Yehuda sebenarnya tak terampuni, namun kasih Allah bagaikan kasih Bapa yang setelah memukul keras anaknya akan mengampuni dan memulihkan Yehuda. Pemulihan kembali ke sedia kala, berarti Yehuda kembali menjadi umat Allah, dan Tuhan menjadi Allah mereka, sebagaimana ditegaskan dalam perjanjian Sinai. Allah melakukan itu semua oleh karena sifatnya yang penuh kasih dan kekal. Pemulihan rohani untuk kita. Aspek kehidupan yang dipulihkan pertama kali oleh Allah adalah kehidupan rohani. Pemulihan itu untuk semua orang tanpa kecuali. Pemulihan rohani
akan memberikan pengaruh kepada seluruh bidang kehidupan orang itu. Betapa indahnya orang yang sudah dipulihkan kerohaniannya. Kasih Allah dan kuasa penyelamatannya atas manusia berdosa kekal adanya. Apabila kita pernah gagal dan kembali jatuh dalam dosa, tataplah Allah dan berharaplah kepada Dia agar pemulihannya kembali dinyatakan di dalam diri kita. Terimalah pelajaran hidup darinya dan bertobatlah. Sambutlah uluran tangannya yang bertujuan untuk melepaskan kita dari jerat dosa, untuk memasukkan kita ke dalam persekutuan yang penuh sukacita dengannya. Renungan Bacaan Injil. Belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati dan iman perempuan Kanaan. Seorang perempuan Kanaan non-Yahudi memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Namun Yesus berkata kepadanya, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Istilah anak-anak untuk menyebutkan orang Yahudi, sedangkan istilah anjing merupakan kata celaan yang umum dipakai orang Yahudi untuk orang bukan Yahudi. Target penyelamatan Yesus pada misi pertamanya adalah untuk bangsa Yahudi terlebih dahulu. Yesus kelihatannya dengan kasar menolak untuk menerima permintaan sang ibu. Kemungkinan ini disebabkan karena pada waktu itu banyak orang mencari Yesus bukan untuk mendengarkan pengajarannya dan tunduk kepada otoritasnya, melainkan hanya karena ingin disembuhkan. Yesus ingin menguji mengapa sang ibu datang kepadanya. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ini sebuah jawaban yang penuh kerendahan hati dan penuh iman harapan. Yang diminta perempuan itu hanyalah remah-remah dari berkat yang tersedia bagi orang Yahudi. Yesus melihat bukti adanya iman yang besar di dalam perkataan perempuan itu. Yesus mengabulkan permohonan sang ibu, dan segera roh jahat meninggalkan putri dari perempuan itu. Ciri yang unik dari mukjizat ini adalah bahwa keajaiban tersebut dilakukan dari jarak jauh. Rendah hati memohon remah-remah berkat Tuhan. Dari kisah ini, kita melihat bahwa kuasa Tuhan tidak terhalang ruang dan waktu, sama seperti kisah perwira Kapernaum. Kita belajar, kasih seorang ibu kepada anaknya biasanya sangat kuat, melawan segala halangan sekalipun. Dan kita belajar memiliki iman yang besar dan kerendahan hati dalam berdoa memohon remah-remah berkat Tuhan. Maka Tuhan yang Maha Kasih tidak hanya memberikan remah-remah berkat, Dia bahkan menurunkan Roh Kudus-Nya untuk menyertai dan membimbing kita mengarungi kehidupan ini dengan selamat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami belajar untuk selalu rendah hati di hadapan-Mu. Kami sadar bahwa kami hanyalah debu di hadapan-Mu. Walaupun demikian, kami sangat bersyukur Engkau sangat mengasihi kami. Engkau berkenan memulihkan kami yang datang kepadamu memohon pengampunan dosa. Dan kami sangat bersyukur, tidak hanya remah-remah berkat, Engkau berkenan menurunkan Roh Kudus-Mu kepada kami yang sungguh-sungguh beriman kepadamu, untuk menyertai dan membimbing kami mengarungi kehidupan ini. Amin.